Etika bisnis merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur dan mengelola sebuah bisnis dengan memperhatikan norma dan moral baik sosial dan ekonomi. Etika bisnis memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sebuah lingkungan kerja yang sejahtera. Hal ini dikarenakan etika bisnis dapat membantu sebuah bisnis dalam proses pengambilan keputusan yang etis, serta membentuk bisnis yang berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Dalam perkembangannya, etika mulai berkembang dalam dunia bisnis diawali dengan adanya pergeseran paradigma yang awalnya berfokus dalam mencari keuntungan menjadi bisnis beretika. Selanjutnya, perkembangan etika bisnis ini memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam bisnis. Dalam menerapkan etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, seperti prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip otonomi. Dalam etika bisnis, terdapat 4 macam teori. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham yang menekankan manfaat dari suatu tindakan. Jadi tindakan bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian. Teori yang kedua yaitu teori deontologi. Deontologi menekankan perbuatan dengan tujuan yang baik tidak menjamin perbuatan itu juga baik. Teori ini memiliki keyakinan bahwa tindakan yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. Teori yang ketiga yaitu teori hak. Teori hak menjelaskan terkait sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Terakhir yaitu teori keutamaan. Teori ini merujuk terkait dengan pandangan bagaimana perilaku dan sikap yang baik seseorang berdampak pada tindakan selanjutnya, yaitu menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. Nah, yang termasuk dalam perilaku etis yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap peduli, menghargai orang lain, sikap toleransi, sikap empati, sikap positif, dan sebagainya. Sedangkan untuk perilaku tidak etis, ini merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma dan moral. Dalam dunia bisnis, perilaku tidak etis ini biasanya muncul ketika seorang pegawai merasakan harapan dan kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Hal inilah yang memicu munculnya perilaku tidak etis tersebut. Nah, ada pun contoh dari perilaku tidak etis yang biasa terjadi dalam sebuah bisnis. Yang pertama ada perilaku dalam menyalahgunakan kedudukan. Yang kedua ada perilaku dalam menyalahgunakan kekuasaan. Ketiga ada perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang tidak melakukan apa-apa dalam sebuah bisnis atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari etika bisnis. Terdapat 3 tujuan utama dalam etika bisnis profesi. Yang pertama yaitu untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Yang kedua yaitu untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Dan yang terakhir untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Selanjutnya yaitu teori dan pendekatan etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif menggambarkan segala sesuatu secara netral dan tidak memberikan penilaian. Etika deskriptif memberikan gambaran tingkah laku dan dalam arti luas dan apa adanya. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif tidak lagi bersifat secara netral, tetapi memberikan penilaian dan apa yang harus dilakukan. Etika normatif memberikan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Dan yang terakhir yaitu metaetika. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Dalam etika bisnis internasional, terdapat norma-norma moral yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri terhadap situasi dan tempat dilakukannya bisnis internasional tersebut. Kedua, rigiorisme moral, yaitu kegiatan mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negaranya sendiri. Dan yang terakhir yaitu immoralisme naif, yaitu tidak berpegang pada norma-norma etika, tetapi memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Nah, selanjutnya adalah masalah etika yang sering terjadi dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah masalah dumping. Dumping merupakan kegiatan menjual produk dengan kuantitas besar di negara lain dengan harga jual produk lebih rendah dari biaya produksi. Dumping biasanya terjadi karena produsen memiliki jumlah produk yang sangat besar dan adanya keinginan untuk memonopoli pasar. Nah, masalah yang kedua yaitu whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal, atau kekuasaan eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis seperti kecurangan yang terjadi dalam lingkungan kerja. Nilai dalam perilaku etika dapat bersumber dari berbagai perspektif. Perspektif yang pertama yaitu dari perspektif agama, di mana agama sebagai sumber dan nilai dalam perilaku etika menekankan pada beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan, prinsip saling menghormati, prinsip pelayanan, dan prinsip kejujuran. Kemudian dari perspektif yang kedua yaitu dari perspektif filosofi. Filosofi merupakan hasil buah pemikiran manusia yang kemudian dijadikan acuan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai etika. Adapun ajaran filosofi tersebut seperti ajaran Socrates, ajaran Plato, ajaran Aristoteles, dan contoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, perspektif selanjutnya yaitu dari perspektif budaya. Budaya merupakan sebuah warisan dari satu generasi ke generasi lain, di mana nilai dan aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dilestarikan sesuai dengan ajaran-ajaran pendahulunya, dan kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Nah, perspektif terakhir yaitu dari perspektif hukum, di mana hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba untuk mengatur serta mendorong pada perbaikan masalah yang dipandang buruk atau tidak baik. Nah, menurut para pembisnis, hukum lebih memberikan kejelasan mengenai aturan dan hukuman dibandingkan dengan hukum yang bersifat moral.